Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya dengan Evangelis Effendi Usman akan mengunjungi seorang ketua mualaf dan kita akan melihat bagaimana program mereka sangat luar biasa sekali di sebuah desa ya. Halo saudaraku. Halo. Apa kabar? Lagi kita mengunjungi ketua mualaf. Doakan selalu sahabat. Anilita. Di sini banyak tempat olahraga Pak ya. Bola, voli, juga ini orang kondisi di olahraga. Oh, ini SD ya. Analaita. Oh ya bang. Sehat? Ya. Sehat bang, sehat. Semangat ya. Ibu. Ada anjingnya saudara. Ada anjing. Wah, ada anjing di rumah Ustadz ini. Itu gereja GBI. Iya. Dulu si Milo di situ ya. Nah, di sini saya terkesima ya melihat sebuah tulisan biru itu saudaraku, saudara lihat ada tulisan Arab ya. Di situ di dalam tulisan itu menceritakan bagaimana program-program penghijauan dan program-program pemualafan desa tersebut. Bahkan di situ juga ada tulisan ucapan terima kasih kepada donatur-donatur yang begitu banyak ya, penyumbang dan pendana atau pemberi zakat yang sudah mendanai biaya-biaya pemualafan. Ya tentu saja seperti yang beberapa kali saya katakan ya, potong burung itu 200.000 sampai 300.000 per kepala. Bahkan gaji-gaji mualaf itu ada yang 200 sampai 250.000. Kalau ketua mualaf beberapa yang kita jumpa itu 300.000 per bulan sahabat ya. Nah ini ketua mualaf yang kita kunjungi ini cukup besar gajinya sebulan sahabat, karena memang daerah ini daerah yang masih 95% itu Kristen, 100% sebenarnya ya. Tapi karena jangkauan mereka sudah menjangkau beberapa kakak orang-orang Katolik di tempat ini saudaraku, mereka mualafkan ya. Nah sehingga menurunlah jumlah Kristen di tempat ini. Nah kedatangan kita ke rumah orang ini adalah bersilaturahmi ya, tidak melakukan apapun, hanya silaturahmi karena kebetulan dari warga setempat dan dusun juga mengatakan harus mengunjungi daerah ini dan kita juga mau harus mendatangi mereka, bertanyalah, bersilaturahmi kan gitu ya. Ya walaupun ya dalam pembahasan beberapa video yang kita potong ya begitulah saudaraku, para mualaf walaupun sudah mualaf bisa tinggal di desa tersebut dan mereka bersikeras ya di situ kan gitu ya. Ya punya harga diri lah. Berbeda kalau murtad itu saudaraku ya. Kalau murtad itu biasanya diusir dari kampungnya. Seperti di Aceh, Sumatera Barat begitu sahabat ya. Nah, kita melihat ya bagaimana program mereka sangat luar biasa sekali memasuki desa-desa dan di mana mereka melakukan pemualafan dengan cara-cara yang sebenarnya tidak adil ya, pakai uang, pakai dana, kasih sarung, kasih beras, kasih sembako. Meskipun banyak ustadz yang berkata jangan mengajak-ajak orang yang sudah punya agama untuk pindah agama. Nah mereka inilah sebenarnya yang melanggar perkataan mereka.
mereka mengajak-ajak orang Kristen untuk masuk Islam. Mereka sering berkata murtad karena Indomie, Supermie dan yang lain-lainnya, sementara mereka lah pelaku-pelakunya. Nah, banyak video di saya yang tidak bisa saya publikasikan semua pengakuan ketua mualaf. Ya, mereka memang dikasih duit sahabat ya, dikasih duit, kasih sarung, bahkan kalau mau sunat itu dikasih sekian ratus ribu, 300 ribu per orang. Nah, apa yang mereka lakukan ini programnya ya adalah program yang mereka tentang selama ini. Itu siar agama dengan sembako kan mereka tentang, tetapi mereka pelakunya gitu loh. Siar agama pakai uang, mereka lah pelakunya, saudara. Di situ saudara yang terkasih. Oleh sebab itu mari doakan sahabat yang terkasih ya, supaya rencana-rencana mereka untuk melakukan penghijauan di daerah-daerah Kristen supaya mengalami perubahan, bukan mereka memualafkan tetapi mereka yang malah bertobat kepada Tuhan. Nah, itulah tujuan kita, supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka tentang sebenarnya, kan gitu sahabat, supaya mereka justru bertobat. Nah, itu doa kita sahabat. Nah, dan doakan juga kita ya bersama Penjelis Effendi Usman supaya dalam pelayanan ini lancar semua, sehat selalu. Kita sudah melihat bagaimana program mereka, ya inilah menjadi alarm bagi kita sahabat. Ya, mari kita senantiasa dukung dan doakan ya sahabat ya. Wow. Oh, dengan bot dari Semeru ya? Ini di rumah Ustazah ada anjing ini. Bagaimana ini ceritanya? Ustazah, kenapa ada anjing di rumahnya? Ini kan rumah orang tua, mau gimana lagi? Tidak masalah ya. Bukan rumah kita sendiri. Sehat-sehat ya. Hai sayang. Dadah. Siapa namanya? Mae. Mail. Mail. Ismail. Tidur, ya. Ismail. Coba ngomong bahasa Mentawai dulu. Tak, yo dia. Coba dulu bicara bahasa Mentawai. Hah? Analaita. Makasih. Nah, Bapak Ibu belum pernah lihat kan? Ada anjing di rumah Ustazah. Rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya ya. Orang tuanya ya, beradaptasi dengan daerah setempat adalah cara yang mereka lakukan ya. Jadi tidak mengherankan ketika kita berada di daerah kampung mualaf ini, ya masih banyak sekali ya mualaf itu masih makan babi sahabat, dan memang dibiarkan. Nah, ketua mualaf ini saya nggak tahu, tetapi ada beberapa ketua mualaf yang juga kita jumpa itu masih makan babi sahabat. Ya, karena memang ketika mereka bersadat itu tidak dikasih tahu ya, bahkan memelihara anjing gitu ya, mereka juga masih melakukan ya, supaya jangan terlalu mencolok begitu ya saudara yang terkasih. Nah, ada beberapa mereka juga tidak berhijab ya. Nah, ini ibu ini berhijab ya, tapi ada beberapa mereka tidak mengenakan hijab gitu saudara ya. Tetapi anak-anak mereka langsung diprogram saudaraku. Anak-anak ini langsung dia beasiswakan, dikirim ke daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera Barat dan Aceh untuk belajar agama ya. Nah, kalau orang tuanya ini ya tidak mereka terlalu paksa karena juga sudah tua. Untuk berbahasa Arab itu adalah kendala terbesar bagi mereka, tetapi jabatan mereka langsung kasih seperti ketua ini, ketua itu gitu ya saudara. Nah, itulah cara yang mereka lakukan, dan banyak hal yang mungkin tidak bisa kita ceritakan di channel ini sahabat, tetapi saya meminta kepada kita supaya berdoa. Nah, isu-isu penghijauan daerah-daerah Kristen itu bukanlah isu isapan jempol sahabat. Makanya kita orang Kristen terus berdoa dan berjaga-jaga supaya daerah saudara program penghijauan itu supaya ditolak dalam nama Tuhan Yesus ya, karena memang apa yang disampaikan oleh ulama ustadz katanya ya tidak boleh mengajak-ajak, tidak boleh membuat orang pindah agama. Nah, kalau para ustadz dan para ulama sudah mengatakan hal seperti itu, ya sudah pasti dong kita melakukan apa yang ditentang ulama itu sendiri
kan gitu yang ditentang umat muslim, karena umat muslim selalu berkata begitu kok. Mereka kan sangat emosional kalau ada orang murtad itu ya. Nah itu saudaraku ya, jadi doakan kita di sini supaya Tuhan menjaga melindungi kita, karena kita saudara yang terkasih sudah pasti mengalami tantangan dan banyak hal mungkin yang tidak bisa kita sampaikan dan publikasikan secara menyeluruh ya. Nah itulah saudara yang bisa saya sampaikan informasikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.